Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersyukur, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Saat ini kami merindukan ya Allah, membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Bahwa terima kasih kami di hadapan Bapa yang sudah memberkati kami, yang sudah memberikan waktu untuk kami beristirahat, membuat kami menikmati pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan Allah. Bapa, terima kasih banyak untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami mohon Tuhan, kami mohon urapan Allah untuk hamba-Mu ini bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Kami akan belajar firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, agar firman-Mu ini sungguh menolong kami, memberkati kami, memimpin langkah hidup kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama melanjutkan perenungan kita tentang dosa bukan berkat. Dosa bukan berkat. Bapak, Ibu, Saudara, kita fokus di bagian terakhir dari Yosua pasal 7 yang kita akan bersama-sama perhatikan, baca di dalam ayatnya yang ke-25 dan 26. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Dosa bukan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita dampak dari sebuah dosa. Dampak dari sebuah keinginan yang salah, keinginan yang melawan Tuhan, keinginan yang disengaja, dan keinginan yang terus diikuti dengan tindakan. Bagaimana saat akan melihat emas yang setengah kilo itu, dan juga perak yang 2.280, dan juga jubah spesial buatan Sinear, jubah buatan Babylon, dan itu membuat dia mencelakakan bangsa Israel. Bukan hanya akan yang sebenarnya menanggung hukuman itu, bagaimana dosa yang dilakukan oleh Akan itu berdampak pada komunitas umat Tuhan. Bagaimana Allah berkenan umat itu sebenarnya hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, maka jangan pernah menganggap remeh dosa. Dalam sebuah lingkup umat Tuhan, bagi kehidupan umat Israel, Allah berkenan kekudusan itu mewarnai kehidupan mereka. Maka saat akan main-main, akan menganggap remeh dosa itu, akan menganggap bahwa dosa itu, wah ini adalah berkat, dia mencelakakan umat Tuhan. Bayangkan kegagalan besar terjadi. Umat Tuhan itu sudah berhasil dalam pertolongan Tuhan. Allah menyertai dengan dahsyat. Bagaimana tembok Yeriko itu dirobohkan. Bagaimana mengalahkan bangsa-bangsa yang sedemikian besar dengan raja-raja yang ada. Maka pada waktu mereka mau menyerang kota Ai, ya mereka menganggap tidak perlu terlalu banyak, karena kota Ai ini tidak ada bandingannya dengan Yeriko. Tapi bayangkan, kalau mau pakai istilah begini loh, pekerjaan yang lebih sederhana, pekerjaan yang lebih kecil, itu saja tidak akan mampu dikerjakan oleh orang atau umat Tuhan yang hidup di dalam dosa. Dosa itu tidak akan mendatangkan keberhasilan. Dosa itu akan mendatangkan kekalahan. Dosa itu mendatangkan kegagalan. Maka dosa bukanlah berkat karena dampaknya kegagalan. Dosa itu sepertinya mendatangkan berkat, keuntungan, kenikmatan,
karena dapat emas, dapat perak, dapat jubah yang mahal. Tapi bangsa Israel dikejar-kejar, bangsa Israel dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, jangankan beruntung tapi malah dipermalukan. Ini yang terjadi dalam kehidupan umat Allah. Maka kenapa sampai waktu itu Yosua mengoyakkan jubahnya berseru kepada Allah, Tuhan kenapa Yeriko kita bisa kalahkan, kenapa Ai nggak bisa? Tuhan bilang bukan karena tanganku nggak sanggup menolongmu, bukan. Tapi karena ada yang melakukan dosa di antaramu. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan jangan pernah main-main terhadap dosa. Termasuk dalam dunia pelayanan. Pelayanan yang seakan-akan terlihatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, tapi sebenarnya tidak membawa dampak apa-apa. Tidak membawa dampak rohani. Membawa kekeringan saja. Hanya berjalan saja acaranya. Tapi tidak membawa sesuatu. Hadirat Tuhan bisa dirasakan. Para pelayan-pelayan Tuhan hendaklah menjaga kekudusan hidup dari dosa. Dosa apapun. Dalam kehidupan berumah tangga. Kalau rumah tangga ingin diberkati, rumah tangga hidup dalam keberhasilan, waspadalah, jagalah dirimu terhadap dosa. Jangan macam-macam, jangan main-main. Suami yang gak jujur, berkatnya juga akan tersendat. Suami yang coba telikung sana telikung sini. Siapa? Istri, anak-anak, hidup dalam ketidakbenaran Allah. Itu berdampak dalam kehidupan keluarga. Tidak ada damai sejahtera. Dosa itu adalah dosa. Dosa itu berdampak. Selanjutnya mari kita perhatikan. Israel dikalahkan, Israel dipermalukan karena dosa yang dilakukan oleh Akan. Tapi kan dosa itu akhirnya diketahui juga oleh seluruh umat. Akan berpikir tidak ada yang bisa mampu melihat karena orang Israel begitu banyak kok. Mungkin juga bukan hanya saya yang ambil, bisa saja dia berpikir demikian. Tapi perhatikan, ternyata dia yang melakukannya. Bagaimana Allah dengan jelas menunjukkan dari satu suku ke suku yang berikut terpilihlah suku Yehuda. Dari suku Yehuda terpilihlah suku keluarga Sabdi, keluarga Karmi. Lalu dari keluarga itu terpilihlah Akan. Satu orang ketahuan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dari jutaan orang tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan. Maka perhatikanlah, dosa satu orang, bangsa itu bisa gagal. Kenapa? Karena Allah tidak berkenan. Allah tidak berkenan akan dosa Bapak Ibu Saudara. Demikianlah. Jadi bersyukur sebenarnya kalau dalam hidup kita, waktu kita melakukan dosa, itu di hati kita ada ketidaksejahteraan. Bersyukurlah kalau saat kita berdosa, Tuhan masih bisa beri teguran. Mengerikan kalau Bapak Ibu berdosa dan oleh Tuhan itu dibiarkan. Seakan-akan Tuhan diam. Bukan diam, tapi Tuhan sedang menahan diri, memperhatikan, melihat Bapak Ibu Saudara melakukan dosa. Bukan Tuhan berdiam diri tidak berbuat apa-apa ya. Tapi Tuhan sebenarnya sedang aktif menahan dirinya untuk menunggu kapan waktunya bertobat. Menunggu waktunya kapan kemarahan Tuhan dinyatakan. Maka murka Tuhan dinyatakanlah bagi bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi? Apakah sudah surut murka Tuhan? Belum. Murka Tuhan sudah surut saat bangsa Israel gagal menyerang Ai dan dipermalukan dengan lari ke sana sini. Belum cukup. Maka Tuhan menghendaki Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah itu dihukum oleh Tuhan. Siapa yang menanggung penghukumannya? Apakah Akan sendiri? Tidak. Dalam ayat yang ke-24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu yang beratnya 50 kilo itu, 500 gram, setengah kilo itu. Anak-anaknya laki-laki, perhatikan,
Berikutnya ini adalah keluarga Akan. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Semuanya itu dilempari dengan batu, semuanya itu dibakar dan dilempari dengan batu, dan di atasnya suatu timbunan batu yang besar. Batu peringatan bahwa di lembah Akor itu telah dilaksanakan penghukuman terhadap Akan yang melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, gak hanya Akan ya yang menanggung, tapi Akan, seluruh anaknya laki-laki, seluruh anaknya perempuan, kambing dombanya, lembu sapinya, keledainya, kemahnya juga dibongkar, tempat tinggalnya, segala yang dipunyainya, semuanya dilempari dengan batu dan dibakar di sana. Apakah ini berkat untuk keluarga? Tidak. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dosa adalah sebuah dosa, dan dosa itu juga berefek untuk keluarga. Jangan berpikir kalau Bapak Ibu korupsi, mencuri, itu yang akan dihukum Anda sendiri, tidak. Tapi seluruh bersama dengan keluargamu akan juga menerima akibat. Jika engkau diberhentikan dari tempat kerjamu, siapa yang sengsara? Dirimu sendiri? Tidak. Keluargamu juga, anak-anakmu juga. Siapa yang dipermalukan? Semuanya, seluruh seisi rumahmu. Seperti tercabut rumahmu, bukan? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kompromi dengan dosa. Dosa bukanlah berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, bekerjalah dalam pimpinan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Allah. Tekunlah dan taatlah pada pimpinan-pimpinan Allah. Karena sekalipun engkau berada dalam situasi di padang gurun, Allah akan memberikan mana surgawi. Pada waktunya Tuhan akan mengirimkan burung puyuh. Mungkin engkau di padang gurun yang gersang, atau sekarang airnya pahit, gak enak untuk diminum. Percayalah, ada Allah yang sanggup mengubahkan air pahit itu menjadi manis. Jangan engkau takut dan khawatir di padang gurun, karena apa yang engkau pakai tidak akan menjadi rusak di sana. Allah yang memelihara kita dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Harusnya masa 40 tahun di padang gurun menjadi pelajaran bagi Akan. Bahwa tanpa emas, tanpa perak, tanpa jubah Babylon, Akan bisa hidup. Istri dan anak-anaknya bisa hidup. Dia sudah punya keledai, dia sudah punya lembu, dia sudah punya kambing domba. Kenapa? Karena dia serakah, dia masih kurang. Bapak Ibu Saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mengucap syukurlah. Sudah cukup sebenarnya, bukan? Sudah punya kambing domba, punya keledai, punya lembu. Kita nggak punya ya. Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah. Saya selalu ingat waktu Pak Dewa mengajak saya menikah. Kamu gak takut menikah dengan saya? Saya pendeta buta, saya tidak menjadi pendeta daftar dalam sebuah sinode, saya tidak punya gaji tiap bulan. Saya berkata, aku siap menikah denganmu, aku siap jadi mata untukmu, karena kamu punya Tuhan. Karena saya tahu, saat suamiku punya Tuhan, rumah tanggaku dipelihara oleh Tuhan. Anakku juga dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut. Aku tidak takut kamu tidak punya gaji. Karena aku akan menikmati mujizat Tuhan dari setiap hari ke hari berikutnya. Sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia dalam kejujuran. Tetaplah setia dan taat dalam mengikut Tuhan. Lakukan pekerjaanmu dengan maksimal bagi Tuhan. Karena Allah kita akan memelihara kita. Jangan ngeri di padang gurun.
Di padang gurun itu seru. Di padang gurun itu hanya ada mana surgawi di sana. Hanya orang di padang gurun yang ngalamin mujizat Allah. Mujizat yang tidak dialami di Kanaan yang penuh susu dan madu. Masing-masing punya bagian. Di Kanaan ada sukacitanya, di padang gurun ada sukacitanya. Setiap tempat ada Tuhan. Setiap masa, setiap keadaan kita disertai Tuhan. Selamat menikmati Tuhan. Hati-hati dan tetap waspada. Tetaplah setia bersama dengan Tuhan, karena padang gurun pun akan menjadi taman Tuhan saat berjalan dalam kesetiaan dan ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur kepada Allah. Mampukan kami hari ini untuk terus setia dan taat, dan terus mengingat kami harus waspada, mengajarkan kepada anak-anak kami, mengingatkan kepada seisi rumah kami untuk tidak main-main dengan dosa, untuk tidak mencoba-coba berbuat dosa. Tuhan tolonglah kami, karena kami tahu Tuhan pegang kami, kami tahu Tuhan pelihara kami, Tuhan sanggup mencukupkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu yang Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus